Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas A4 Farmasi semester 2 ingin mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok kami, yaitu pengujian obat herbal baru. Untuk anggota dari kelompok 1 ada saya sendiri, Nuriana Hoiriah, 2 Nahasna Nabila Khotrunada, 3 Putri Sekar Kinasih, 4 Anissa Nurulita, 5 Sugiyanti, 6 Ika Firda Aulina, 7 Rezita Zarkasi. Pada pembahasan pertama pada materi ini yaitu uji praklinik. Uji praklinik itu adalah uji yang dilakukan pada hewan coba atau pada bahan biologis. Lalu untuk contoh uji praklinik kali ini yaitu ada kultur jaringan dan kultur biakan kuman. Lalu untuk selanjutnya yaitu uji klinik. Untuk uji klinik itu adalah suatu pengujian khasiat obat baru pada manusia, yang dimana sebelumnya diawali oleh pengujian pada binatang atau uji praklinik terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengelompokan obat bahan alam di Indonesia. Untuk obat bahan alam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk logo obat bahan alam di Indonesia, yaitu ada fitofarmaka yang berciri khas jari-jari daun terletak dalam lingkaran. Yang kedua ada jamu yang berciri khas ranting daun terletak dalam lingkaran, dan untuk obat herbal terstandar berciri khas jari-jari daun terletak dalam lingkaran. Namun untuk obat herbal terstandar itu cuma ada 3 pasang jari-jari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut materi ini, kita harus mengetahui dulu kriteria obat bahan alam di Indonesia. Lalu untuk kriteria jamu harus memenuhi syarat, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khasiatnya terbukti, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kedua, OHT atau obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: aman, berkhasiat terbukti secara ilmiah dan praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku, memenuhi persyaratan mutu, serta jenis penggunaan sesuai tingkat pembuktian. Yang ketiga yaitu logo obat fitofarmaka. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: aman, khasiat dibuktikan secara praklinik, telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, serta memenuhi persyaratan mutu, dan jenis klaim penggunaan harus sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Berikutnya yaitu untuk contoh produk jamu. Contoh produk terjamu sendiri menyebutkan 3 macam, yaitu ada 1 enterostop anak, kandungannya ada basidiifolium banyak banget, itu untuk membantu mengurangi frekuensi buang air besar. Lalu untuk diabet sendiri itu berguna untuk mengobati diare, mengurangi frekuensi buang air besar. Dan yang terakhir yaitu tuntas, untuk mengatasi terlambat datang bulan, melancarkan haid, serta mengatasi keluhan haid yang sering dialami wanita seperti pegal-pegal di bagian pinggung, nyeri pada perut, mules, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu contoh produk obat herbal terstandar. Yang pertama adalah berguna untuk membantu meringankan gangguan tidur. Yang kedua ada tolak angin yang berguna untuk mengatasi masuk angin serta gejala berupa mual, perut kembung, serta demam atau meriang. Yang ketiga ada OB herbal. Ini untuk membantu meredakan batuk karena masuk angin, mengencerkan dahak, dan membantu mengeluarkan dahak hingga melegakan pernafasan. Yang ketiga adalah contoh produk fitofarmaka. Di sini ada Stimuno Forte tablet yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua ada Tensigard yang berguna untuk membantu meringankan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Dan yang ketiga ada Exgra yang berguna untuk meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh, membantu meningkatkan stamina pria, membantu mengatasi disfungsi ereksi dan ejakulasi dini.
Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari uji praklinik. Uji praklinik ini dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama ada uji toksisitas in vitro, yang kedua uji toksisitas in vivo, lalu ada uji toksisitas akut, subkronis, dan khusus. Untuk yang pertama, uji toksisitas in vitro, uji ini bertujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan dari suatu bahan dengan media yang digunakan berupa piakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Lalu yang kedua ada uji toksisitas in vivo, dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan tingkat ketoksikan dari suatu bahan terhadap perubahan fisiologis maupun patologis pada organ vital hewan coba, dan uji ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada uji toksisitas akut. Uji ini digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan dari suatu bahan. Tujuannya yaitu untuk menentukan bahaya pemaparan dari suatu bahan secara akut, dan juga untuk menentukan batas keamanan atau margin of safety dengan cara menentukan lethal dose 50 pada hewan coba atau dosis yang dapat membunuh 50% dari hewan coba. Untuk uji toksisitas akut ini kurun waktunya tidak lebih dari 24 jam. Lalu untuk uji toksisitas subkronis ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek toksik setelah pemberian bahan uji, dan juga untuk mempelajari efek kumulatif bahan uji di dalam tubuh. Kurun waktu dari uji toksisitas subkronis ini adalah 14 sampai 90 hari. Dan yang terakhir ada uji toksisitas khusus. Uji toksisitas khusus ini digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan dari suatu bahan yang diduga potensial menimbulkan efek khusus pada hewan coba. Efek khusus itu contohnya seperti mengganggu perkembangan fetus dalam kandungan, atau bahan yang berdasarkan struktur kimianya diduga berpotensi dapat menyebabkan onkogenitas, ataupun bahan yang dalam pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan secara genetik atau disebut genotoxicity. Untuk uji toksisitas khusus ini meliputi uji teratogenetik, uji teratogenik, uji karsinogenik, dan juga uji mutagenik. Selanjutnya mengenai uji klinik. Uji klinik biasanya dilakukan untuk OHT yang akan ditingkatkan menjadi fitofarmaka. Untuk uji klinik sendiri ada 4 fase, yaitu fase 1, 2, 3, dan 4. Untuk fase pertama digunakan untuk mengetahui efek dan farmakokinetik pada sukarelawan yang sehat. Jadi untuk uji klinik fase pertama ini yang digunakan adalah manusia yang sehat. Lalu untuk uji klinik fase kedua diberikan kepada orang yang sakit sesuai dengan klaim indikasi obat, dengan kontrolnya berupa placebo. Jadi placebo berfungsi sebagai kontrol negatif. Lalu untuk uji klinik fase yang ketiga hampir sama seperti uji klinik yang sebelumnya, hanya saja jumlah sukarelawannya diperbanyak dan lokasinya juga diperluas. Lalu untuk uji klinik fase keempat atau post-marketing surveillance, uji ini dilakukan ketika obat sudah diedarkan. Selanjutnya mengenai uji toksisitas non-klinik. Untuk uji non-klinik ini adalah uji yang dilakukan pada hewan coba untuk menilai keamanan dan profil farmakodinamik dari produk yang diuji ya. Untuk jenis uji toksisitas non-klinik sendiri secara in vivo ada beberapa, yaitu uji toksisitas akut oral, toksisitas subkronik oral, uji toksisitas kronis oral, teratogenisitas, sensitisasi kulit, iritasi mata, iritasi akut dermal, iritasi mukosa vagina, toksisitas akut dermal, dan toksisitas subkronis dermal. Untuk semua uji ini tidak dilakukan semuanya, tetapi dipilih berdasarkan dengan tujuan dari penggunaan zat yang diuji.
Nah, untuk faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo ada 6. Yang pertama adalah pemilihan spesies hewan uji, seperti tikus atau kelinci atau kucing atau primata atau yang lainnya. Lalu galur dan jumlah hewan, ada berapa jumlahnya seperti itu. Dan yang ketiga, cara pemberian sediaan uji, apakah diberikan secara intravena, per oral atau intramuskular atau lainnya. Yang keempat ada pemilihan dosis uji. Yang kelima ada efek samping sediaan uji. Dan yang keenam teknik dan prosedur pengujian, termasuk cara penanganan hewan selama percobaan. Uji toksisitas non-klinik. Ketentuan-ketentuan umum pada uji toksisitas antara lain adalah 1. Ethical clearance, 2. Sediaan uji, 3. Penyiapan sediaan uji, 4. Dosis uji, 5. Kelompok kontrol, 6. Pemberian sediaan uji, 7. Hewan uji, 8. Kondisi ruangan dan pemeliharaan hewan uji, 9. Cara mengorbankan hewan uji, 10. Cara penandaan hewan uji, dan yang terakhir adalah cara memegang handling hewan uji. Obat herbal yang boleh mendapatkan izin edar. Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Di antaranya adalah 1. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. 2. Dibuat dengan menerapkan CPOTB. 3. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui. 4. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun, dan atau secara ilmiah. Yang terakhir, penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Larangan obat bahan alam. Yang pertama, obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka dilarang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, bahan yang dilarang seperti tercantum pada lampiran 14, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan, intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria, kecuali digunakan untuk wasir. 3. Obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cairan. Obat dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran.